Pada zaman dulu dipercaya kalau sempat lihat gorila, apalagi dipelihara, bisa langsung hamil. Hook call to action. Gambar hutan lebat dengan efek suara burung dan hembusan angin. Lalu muncul narator dengan suara misterius. Pernah dengar mitos zaman dulu? Konon, jika seorang perempuan melihat gorila, apalagi sampai memeliharanya, dia bisa langsung hamil. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi, kisah yang satu ini terjadi di sebuah desa terpencil dan membuat semua orang geger. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe, karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu merinding dan hatimu bergetar. Misteri gorila di hutan Malaka. Di sebuah desa bernama Malaka, yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai jernih, hiduplah seorang gadis bernama Rahayu. Dia dikenal sebagai perempuan paling cantik di desanya, tapi juga paling sial. Setiap laki-laki yang mendekatinya pasti mengalami kemalangan. Ada yang jatuh sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang hilang tanpa jejak di hutan. Aku ini pembawa sial, bisik Rahayu pada dirinya sendiri setiap kali melihat orang-orang menjauhinya. Namun ada satu orang yang masih peduli padanya. Dia adalah Mbah Ranti, seorang nenek tua yang konon bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Suatu hari, Mbah Ranti memanggil Rahayu ke rumahnya yang penuh dengan dupa dan kain-kain hitam. "Duh, aku melihat pertanda. Kamu akan bertemu sesuatu yang besar di hutan. Apapun yang terjadi, jangan lari," ucap Mbah Ranti dengan tatapan kosong. Rahayu hanya mengangguk, meski hatinya diliputi ketakutan. Pertemuan dengan gorila raksasa. Suatu malam, saat Rahayu mencari kayu bakar di tepi hutan, dia mendengar suara gemuruh dari balik pepohonan. Jantungnya berdebar kencang. Dari balik semak-semak, muncul seekor gorila raksasa berbulu hitam legam dengan mata merah menyala. Kakinya ingin lari, tapi kata-kata Mbah Ranti terngiang di kepalanya, "Jangan lari." Anehnya, gorila itu tidak menyerangnya. Ia hanya menatapnya dengan dalam, seolah sedang mengamati sesuatu. Detik itu juga, perut Rahayu terasa hangat dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Selama beberapa hari, Rahayu merasa aneh. Badannya terasa lebih berat, sering mual di pagi hari, dan yang paling mengherankan, perutnya mulai membuncit. Geger, Rahayu hamil tanpa suami. Kabar kehamilan Rahayu menyebar seperti api di musim kemarau. Para tetangga heboh, para sesepuh desa murka, dan para lelaki yang dulu pernah mendekatinya semakin yakin bahwa Rahayu memang pembawa sial. Dia belum menikah. Bagaimana mungkin dia hamil? Teriak Bu Narti, seorang ibu yang selalu iri dengan kecantikan Rahayu. "Jangan-jangan ini kutukan hutan Malaka," sahut Pak Kadus dengan wajah pucat. Kabar semakin liar ketika seseorang mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ada yang melihat Rahayu berdiri di depan seekor gorila raksasa di hutan. Seketika muncul mitos baru. Barang siapa yang melihat gorila di hutan Malaka, dia akan langsung hamil. Diburu dan diadili di tengah desa. Rahayu tidak bisa mengelak. Dia diseret ke tengah alun-alun desa dan diadili oleh tetua desa. "Katakan yang sebenarnya, Rahayu. Apa yang terjadi di hutan? Apakah kau membuat perjanjian dengan makhluk halus?" Air mata Rahayu mengalir. Aku hanya melihat gorila itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku bersumpah." Namun masyarakat tidak peduli. Mereka percaya bahwa Rahayu membawa kutukan. Dia harus dibuang dari desa sebelum hal buruk terjadi. Saat itu juga terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Pepohonan bergetar hebat. Burung-burung beterbangan ketakutan dan tanah bergetar seperti akan terjadi gempa. Gorila raksasa itu datang. Rahasia yang terungkap. Saat gorila itu melangkah ke desa, orang-orang langsung ketakutan. Beberapa lari, beberapa jatuh berlutut. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika gorila itu berbicara dalam bahasa manusia. "Cukup, kalian semua sudah salah paham." Suaranya dalam dan menggema. Semua orang membelalakan mata. Gorila itu bukan hewan biasa. Sebenarnya, aku adalah manusia yang dikutuk oleh leluhur desa ini ratusan tahun lalu. Aku hanya bisa kembali menjadi manusia jika seseorang yang benar-benar suci hatinya bertemu denganku di malam purnama, lanjut gorila itu. Semua mata tertuju pada Rahayu. Aku telah menemukan orang itu, dan kini kutukanku hampir berakhir. Perut Rahayu semakin membesar dan tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Layar perlahan meredup, diiringi musik latar yang mendebarkan. Apakah Rahayu benar-benar mengandung anak gorila? Ataukah ada rahasia lain yang belum terungkap? Apakah gorila itu akan kembali menjadi manusia? Kisah ini masih berlanjut.
Jangan lupa like, sub, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya yang semakin seru dan penuh misteri. Transformasi yang menggemparkan. Kilatan cahaya keemasan menyelimuti tubuh Rahayu, membuat semua orang di desa menutup mata karena silau. Saat cahaya itu meredup, sebuah keajaiban terjadi. Perut Rahayu yang membesar mulai mengecil kembali, dan sang gorila raksasa berubah perlahan-lahan menjadi seorang pria gagah dengan rambut panjang sebahu dan mata yang tajam. Seluruh desa terperangah. Beberapa orang bahkan jatuh terduduk ketakutan. Bagaimana mungkin seekor gorila bisa berubah menjadi manusia? Lelaki itu menghela napas panjang seakan melepaskan beban yang selama ratusan tahun menghantuinya. Akhirnya, kutukan ini berakhir. Rahayu yang masih gemetar mencoba memahami apa yang terjadi. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Lelaki itu menatapnya dalam. Namaku Raden Wira, dan aku adalah leluhur desa ini yang dikutuk oleh orang-orang jahat di masa lalu. Kutukan masa lalu yang tragis. Raden Wira mulai bercerita. Dahulu kala, dia adalah seorang pangeran yang mencintai seorang gadis dari desa Malaka. Namun, cintanya tidak direstui oleh seorang dukun sakti yang menginginkan gadis itu untuk dirinya sendiri. Dengan ilmu hitamnya, dukun itu mengutuk Raden Wira menjadi gorila raksasa dan mengurungnya di hutan Malaka selama berabad-abad. Satu-satunya cara agar aku bisa kembali menjadi manusia adalah jika ada seorang perempuan berhati suci yang tidak takut kepadaku dan berani menatap mataku di bawah sinar bulan purnama. Semua orang kini mulai mengerti, bukan karena Rahayu melakukan dosa atau membawa sial, tetapi karena dialah yang dipilih untuk mematahkan kutukan itu. Masyarakat menyesali kesalahan mereka. Para tetua desa yang sebelumnya menduduh Rahayu, kini tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena telah memperlakukan gadis itu dengan kejam, mengusirnya, dan menuduhnya tanpa bukti. Bu Narti, yang sebelumnya sangat membenci Rahayu, kini menangis terseduh-seduh. Ampuni kami, Rahayu. Kami telah menuduhmu tanpa alasan. Pak Kadus juga tak sanggup menahan air matanya. Kami tidak pernah menduga bahwa kaulah penyelamat desa ini. Namun, Rahayu tidak langsung menerima permintaan maaf mereka. Dia masih merasakan sakit akibat perlakuan buruk mereka selama ini. Tahukah kalian bagaimana rasanya dihakimi tanpa alasan, dihina, dicaci, bahkan hampir dibuang dari desa yang sudah menjadi rumahku sejak lahir? Suaranya bergetar, penuh emosi. Semua terdiam. Tidak ada yang berani menjawab. Keputusan besar Rahayu, Raden Wira melangkah ke depan dan memegang tangan Rahayu. Aku tahu kau terluka, tapi aku juga tahu bahwa hatimu penuh kasih sayang. Jangan biarkan kebencian merusak kebaikan yang ada dalam dirimu. Rahayu menarik napas panjang. Matanya menerawang ke arah desa yang sudah lama menjadi tempatnya bernaung. Dia mencintai desa ini, meskipun masyarakatnya telah menyakitinya. Akhirnya, dia berkata, "Aku akan memaafkan kalian, tapi aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Aku hanya berharap kalian bisa belajar dari kesalahan ini, agar tidak ada lagi orang yang mengalami perlakuan seperti yang aku alami." Seluruh desa menangis haru dan berjanji untuk berubah. Mereka bersumpah akan memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa prasangka dan tanpa kebencian. Cinta yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Raden Wira tetap tinggal di desa Malaka sebagai manusia. Meski berasal dari masa lalu, dia cepat beradaptasi dengan kehidupan modern dan menjadi pemimpin bijaksana yang disegani. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rahayu saat dia mengalami perubahan misterius saat melihat gorila itu? Rahayu sendiri mulai menyadari bahwa sejak kejadian itu, dia memiliki kekuatan yang aneh. Dia bisa merasakan emosi orang lain, menyembuhkan luka dengan sentuhan tangannya, dan bahkan bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan di hutan. Semua orang mulai percaya bahwa Rahayu bukan gadis biasa. Dia mungkin adalah titisan dari leluhur desa yang memiliki kekuatan besar. Dan yang lebih mengejutkan, Raden Wira mulai jatuh cinta padanya. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, Raden Wira menatap Rahayu dengan penuh kelembutan. "Aku tahu aku berasal dari masa lalu, dan kau dari masa sekarang. Tapi hatiku telah memilihmu, Rahayu." Jantung Rahayu berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa setelah semua penderitaan yang dialaminya, ia akan menemukan seseorang yang benar-benar melihatnya apa adanya. Namun, sebelum Rahayu bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki yang berat dari hutan. Semua orang menoleh. Bayangan besar muncul di balik pepohonan.
Apakah ini akhir dari kisah Rahayu dan Raden Wira? Ataukah ada misteri lain yang akan terungkap? Kisah ini masih berlanjut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rahayu? Siapa yang datang dari hutan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya yang semakin dramatis dan penuh misteri. Suara langkah kaki berat dari hutan semakin mendekat. Pepohonan bergoyang, ranting-ranting patah, dan hembusan angin yang aneh membuat suasana semakin mencekam. Warga desa Malaka kembali dicekam ketakutan. Apakah ini pertanda buruk? Rahayu menggenggam erat tangannya sendiri. Raden Wira berdiri di sampingnya, bersiap menghadapi apapun yang datang dari kegelapan hutan. Lalu sosok itu akhirnya muncul. Seekor gorila raksasa berbulu abu-abu berdiri di hadapan mereka. Namun, berbeda dengan gorila pertama yang adalah Raden Wira, gorila ini tampak lebih tua dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Semua orang menahan napas. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gorila itu berbicara. Raden Wira, aku sudah menunggumu selama ini. Semua orang terperangah. Warga desa hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Siapa kau sebenarnya? Tanya Raden Wira dengan suara bergetar. Gorila itu menatap Rahayu. Dan kau? Akhirnya aku bertemu denganmu. Mata Rahayu membelalak. Ada sesuatu dalam tatapan gorila itu yang terasa familiar, seolah-olah dia pernah mengenalnya. Lalu gorila itu kembali berkata, aku adalah kakek buyutmu Rahayu. Rahasia darah leluhur. Suasana desa menjadi semakin tegang. Semua orang ingin tahu bagaimana mungkin Rahayu, seorang gadis biasa, bisa memiliki hubungan dengan makhluk gaib seperti ini. Gorila tua itu kemudian menceritakan kisah yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Rupanya, darah keturunan Rahayu berasal dari garis keturunan para penjaga hutan Malaka. Orang-orang yang dianugerahi kekuatan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Namun, karena konflik dan keserakahan manusia, garis keturunan itu hampir punah. Ayahku, kakek buyutmu, adalah manusia terakhir yang masih memiliki kekuatan itu. Sampai akhirnya aku dikutuk menjadi seperti ini. Tapi aku tahu bahwa suatu hari akan ada seorang keturunan terakhir yang bisa membangkitkan kembali warisan itu. Semua mata kini tertuju pada Rahayu. Dialah keturunan terakhir. Dialah yang selama ini dianggap pembawa sial, yang dihina dan diusir. Padahal justru dia adalah penyelamat yang telah lama dinantikan. Misi besar Rahayu, menjaga keseimbangan dunia. Rahayu kini mulai memahami mengapa hidupnya selalu dipenuhi cobaan. Dia tidak pernah dirancang untuk hidup biasa-biasa saja. Dia memiliki tugas besar, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, apakah dia siap? Dia menatap Raden Wira, pria yang kini telah kembali menjadi manusia. Jika dia menerima takdirnya, maka kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, gorila tua itu mulai melemah. Kekuatanku sudah semakin habis. Rahayu, kau harus membuat keputusan. Jika kau memilih untuk meninggalkan desa ini dan melanjutkan garis keturunan kita, maka aku bisa beristirahat dengan tenang. Air mata menggenang di mata Rahayu. Hatinya bimbang. Warga desa yang dulu membencinya kini justru menangis, merasa bersalah telah memperlakukan Rahayu dengan buruk. Pak Kadus berlutut. Rahayu, maafkan kami. Kami tidak pernah tahu bahwa kau adalah anugerah bagi desa ini. Bu Narti menangis terisak-isak. Kami memohon agar kau tetap di sini. Kami berjanji akan menjagamu dan tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Namun, Rahayu tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang warisan leluhurnya. Raden Wira meraih tangannya. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih, tapi aku akan selalu bersamamu, kemanapun kau pergi. Hati Rahayu tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa dihargai, dicintai. Ia kemudian menatap ke arah gorila tua itu. Aku akan menerima takdirku, tapi aku tidak akan meninggalkan desa ini. Aku akan tetap di sini, menjaga keseimbangan, sambil tetap menjalani hidupku sebagai manusia. Gorila tua itu tersenyum. Itulah jawaban yang kutunggu. Lalu dengan perlahan, tubuhnya berubah menjadi cahaya, menyatu dengan langit malam. Akhir yang haru, desa Malaka yang baru. Sejak hari itu, desa Malaka berubah. Rahayu yang dulu dianggap pembawa sial, kini dihormati sebagai penjaga desa. Warga yang dulu membencinya kini mendukungnya. Bahkan, mereka mulai hidup lebih selaras dengan alam, tidak lagi menebang hutan sembarangan atau berburu tanpa batas. Raden Wira menjadi pendamping setia Rahayu. Bersama, mereka membangun desa yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih beradab. Dan yang paling penting,
Tidak ada lagi orang yang dihina atau dihakimi tanpa alasan. Desa Malaka belajar satu hal penting. Takdir seseorang tidak bisa ditentukan hanya dari prasangka atau mitos belaka. Karena terkadang, orang yang paling kita anggap rendah justru adalah orang yang paling berharga. Pesan moral yang menyentuh hati. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa 1. Jangan pernah menilai seseorang dari prasangka dan mitos semata. 2. Semua orang memiliki tujuan besar dalam hidupnya, meskipun jalan menuju ke sana penuh cobaan. 3. Ketulusan hati dan keberanian untuk menghadapi takdir adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. 4. Orang yang paling kita hina bisa jadi adalah orang yang paling berharga dalam hidup kita. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kisah ini penuh haru dan inspirasi, bukan? Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kisah ini? Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.